Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting bagi manusia untuk mempelajari, memperhatikan, mengkaji dari mana dulu dia diciptakan. Al-Quran sering menganjurkan afala yanzurun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Rasulullah bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Seorang tokoh ilmuwan terkemuka di zaman Yunani dulu, Sokrates, beliau juga mengatakan, kenalilah dirimu. Firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy, dan kamu tidak ada penolong dan memberi syafaat selain dia. Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan dalam penciptaan dunia ini hanya satu makhluk yang diciptakan Allah, jelas itulah manusia atau kita sendiri. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia memelihara atas segala sesuatu. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia? Firman Allah, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'in basharan faj'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyaharah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Al-Furqan ayat 54. Saya membuat ayat ini ada syarat bahwa ada manusia yang diciptakan Allah selain dia ciptakan dari tanah. Karena kalau Adam, dia menciptakannya dari tanah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min salsalin min hama'in masnun. Al-Hijr. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kalau mengacu kepada ayat ini, ada penciptaan 2 jenis manusia. Yang satu berasal dari tanah liat kering, itulah namanya Adam. Yang kedua, ada yang dia ciptakan dari air. Menurut ilmu biologi, yang pertama teori abiogenesis, yaitu yang mati, yang hidup asalnya dari yang mati, abiogenesis. Ini teori John Needham dan Las Pasteur. Jadi kalau menurut teori ini, Adam dari tanah benda mati, kemudian muncul Adam hidup, cocok. Yang kedua muncul teori biogenesis. Ini tokohnya Francesco Rini. Beliau mengatakan makhluk hidup
berasal dari makhluk hidup juga. Hidup dari hidup, biogenesis. Jadi kalau kita tarik dua teori ini, Adam setelah dia ciptakan, kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan kami jadikan istrinya, pasangan hidupnya itu dari dirinya. Dan setelah itu berpopulasi atau berkembang, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Lalu kami ciptakan lelaki dan perempuan. Mereka bersuku-suku, berkembang biak. Begitulah seterusnya. Dari ilmu biologi inilah manusia bisa mengerti tentang spesies, kemudian genetika, dan sampai kepada DNA. Dan ternyata DNA kita lebih dominan ke babi. Itu kata pakar biologi. Kemudian yang kedua muncul teori. Ini dari segi fisik. Menurut Charles Robert Darwin, manusia berasal dari kera. Inilah pemikiran orang-orang yang sangat brilian, yang berpikir tentang dari mana dia diciptakan. Kata beliau, manusia itu berasal dari kera, berevolusi begini dulu, kemudian begitu sampai dia menjadi wujud manusia. Jadi manusia berasal dari kera. Kalau kita lihat, kera pun bermacam-macam spesiesnya, bermacam-macam juga bentuknya. Tapi saya tidak mengatakan kera dari mana, karena kera itu ada juga yang berekor, ada juga tidak berekor. Ada jenis kera yang mancung hidungnya. Ini namanya keranya si Pekantan di Kalimantan. Ada yang pesek hidungnya. Tapi oke lah, manusia berasal dari kera, itu kata beliau. Yang ketiga, kalau kita lihat dari permukaan yang sangat spesifik, manusia ini menurut saya lebih dekat ke kambing. Kenapa? Hanya ada dua makhluk di dunia ini yang saya lihat punya jenggot, manusia dan kambing. Dan mungkin tak karena inilah ketika Nabi Ibrahim melaksanakan kurbannya anaknya yang seharusnya dikorbankannya, Allah menggantinya dengan kambing. Kalau yang namanya pengganti itu kan sifatnya setara, alias semisal dengan yang digantikannya. Karena janggut ini lah menurut saya manusia dekat ke kambing. Dan kambing adalah hewan yang paling tua di antara hewan-hewan yang lain karena janggut. Lebih tua kambing dari dinosaurus. Karena apa? Dinosaurus sudah punah, kambing masih ada. Yang kedua, kambing akan tetap ada sampai hari kiamat. Karena dia akan terus dibudidayakan, dilestarikan, dikembangbiakkan. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Contohnya seperti singa, harimau, macan, dan atau hewan-hewan predator. Ini kalau seandainya tidak dilindungi, mungkin sudah punah. Yang keempat, kalau kita lihat dari segi kaki. Nah, kaki ini kita punya dua kaki. Kalau dari segi kaki, kita lebih dekat ke unggas. Kita dua kaki, unggas pun dua kaki. Kalau saya yang cocok, saya ambil ayam. Kera, walaupun dekat secara fisik dengan manusia, tetapi kalau dia berjalan, dia menggunakan 4 pondasi, 2 tangan dengan 2 kaki. Beda dengan manusia, dia 2 kaki. Ayam 2 kaki, cuman persoalannya hewan yang 4 kaki umumnya melahirkan, dan yang 2 kaki bertelur. Umumnya memang ada beberapa hewan yang ada, tapi umumnya 2 kaki itu bertelur. Seharusnya kalau kita dari kaki, kita ini proses populasinya itu bertelur seperti ayam.
Perhatikan ayam. Ayam itu kalau dia nelor, pelirik sana, pelirik sini. Habis itu kutek, dia ribut. Kekotek dia. Yang lain nimpali, tak, riuh sekampung. Jadi peristiwa ini sering kita ambil sebagai pepatah untuk mendidik kita yang baik. Ayam itu kalau nelor satu berkoar 1000. Artinya nggak cocok kapasitas. Seharusnya kalau nelor 1000 itu wajar kan kalau yang berkoar 1000. Ini cuma satu yang nelor, tapi koarnya 1000. Jadi ini membangun etika moral kita supaya kita menjadi manusia yang lebih beradab, berakhlak. Artinya tidak sombong jadi orang. Contohnya macam saya misalnya, ilmu dikit gayanya selangit. Ini kan nggak baik. Itu dari pandangan satu sisi. Kalau kita pandang dari sisi lain, mungkin ayam ini heran. Kenapa heran? Kenapa yang keluar dari anuku ini bulat atau opal misalnya, sementara rekan-rekanku seperti kucing, kambing, lembu, kerbau, anjing, babi yang sering dilihat dia, yang keluar dari anunya itu seperti dia gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ada sikap kritis dari ayam. Seakan-akan dia nggak terima, kenapa aku seperti ini, kok bulat, kan gitu kira-kira. Jadi yang lain nimpali sabar. Cuman ayam yang seperti ini kalau saya lihat, nggak ada unggas-unggas yang lain kalau nelor ribut. Lama-kelamaan ayam ini pun mengeram, bertelur, pecah telur mirip macam dia. Barulah dia senang. Makanya kalau dia bawa anak, kita lihat datang, bulunya ngembang. Mungkin dia bikin insting, aku juga berkembang. Begitu mungkin. Jadi ada manfaat tergantung kita memandangnya. Saya beri contoh satu lagi. Kalau kita pandang dari etika, akhlak dan moral, mungkin kalau ada orang yang memanfaatkan organ tubuh orang yang sudah meninggal, itu kan sesuatu perbuatan yang sangat keji sebenarnya. Kalau dipandang dari segi moral, tapi kalau dipandang dari sudut kemanusiaan, untuk menyelamatkan orang, ini para ahli-ahli dokter medis yang punya kepentingan di situ, ini sesuatu yang menolong juga. Misalnya saya ginjal sakit, saya berangkat ke dokter, untung di sana ada stok alias suku cadang. Nah dengan adanya organ-organ tadi, saya bisa diselamatkan. Tentunya saya bersyukur kan, alhamdulillah. Walaupun saya nggak tahu dari mana asal ginjal itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya secara bijak. Itu tadi. Jadi ini kesimpulan dari semuanya, DNA kita ke babi, fisik kita dekat ke kera, secara spesifik kita ke kambing. Kalau dari kaki kita mirip ke unggas. Kemudian menyinggung ayat tadi, ada dua yang berbeda. Adam diciptakan dari tanah, kemudian ada makhluk manusia yang diciptakan dari air. Jadi kita mulai dari ketika Adam, wa qulna habitu, Allah berfirman diturunkan dari surga, turunlah kamu dari surga. Pada zaman itu kita nggak bisa menyebut zaman apa. Kalau sekarang dunia maju sudah bisa kita sebut, ada zaman batu, zaman purba, zaman kuno, zaman modern dan sebagainya. Ini di zaman yang belum ada manusia pada saat itu. Jangankan kota, negara aja belum ada. Jadi tidak tahu pasti di mana. Kalau versi Al-Quran ya, di mana dia menurunkan Adam dan Hawa ini terpisah. Saya ambil contoh, seandainya Adam diturunkan di Indonesia, tepatnya di Aceh. Karena di Aceh itu ada di sana bekas telapak kaki yang ukurannya jauh lebih besar dari telapak kaki manusia sekarang.
telapak kaki raksasa. Ini mungkin seandainya. Jadi kalau saya sudah ukur telapak kaki saya, panjangnya 8,5 cm, lebar 3 cm, panjang saya 163 cm. Jadi kalau di sana tinggal ngalihin. Atau kalau kita hasta tangan kali 3, begitu perbandingan tinggi badan manusia. Jambi, Lampung, terus sampailah dia ke Pulau Jawa. Sampai di Jawa, dia ketemu dengan ini, fosil yang ditemukan jutaan tahun itu. Dia pun heran. Mungkin kalau menurut Al-Quran, itukah orang yang dia sebut dia ciptakan dari air? Nah, karena orang Nabi Adam ini turun di Aceh, jadi dia nanya logat Aceh. Kamu ini orang Panda? Saya mau tahu. Jadi yang ditanya, dia pun karena di Jawa ya bahasa Jawa. Kamu ini piye? Uang apa ora kan ngono kira-kira. Tapi cerita ini maksud saya tidak ada diceritakan di Al-Quran. Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, bahwa aku menjumpai manusia selain aku dan Hawa. Tidak. Demikian juga dengan Hawa. Mereka diturunkan di tempat terpisah. Misalnya Hawa diturunkan di Cina. Sebelum mereka bertemu di Jeddah, dia pun mengembara dari India ke Rusia, bahkan melewati Jerman, terus Korea, Jepang dan sebagainya, sampai di Amerika. Dia lihat, misalnya entah ada orang diciptakan Allah selain Adam dari air tadi, mana tahu. Apa kata Hawa? Ni hao mak. Nah, dia kan diturunkan di Cina nih, kan gitu kira-kira. Jadi yang ditanya pun ya orang Amerika kok. Hawaii. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi cerita ini pun tidak ada diterangkan di Al-Quran. Maksudnya Adam tidak menemukan manusia selain dia, Hawa juga tidak menemukan manusia selain dia. Penghuni dunia saat itu hanya 2, Adam dan Hawa. Tetapi karena adanya petunjuk ayat tadi, bukan tidak mungkin manusia kelak akan menemukan siapa di antara kita. Nah, setelah DNA ya, siapa di antara kita yang dia ciptakan dari tanah, inilah turunan Adam. Kemudian siapa pula di antara kita yang diciptakan Allah dari air. Wallahu a'lam. Innaka antal alimul hakim ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.